Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman wal Islam, uhayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Asa Rabbuna tabaraka wa ta'ala an yazidana ilman nafi'an wa fahman taman wa yarzuqana amalan salihan yuhibbuhu wa yardah. Dan kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab At-Tuhfah Al-Bahiyah ala mulakhasi qawaidil lughah al-arabiyyah. Nah, kita telah selesai membaca 3 dari 4 pembahasan tawabi. Ya, sudah berlalu pembahasan na'at, kemudian tentang atau serta taukid. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali membahas tabi yang macam keempat, yaitu badal. Ya, silakan dibuka halaman 92. Dan qala al-mu'allifu, yang mu'allifu mulakhas qaluhu rabi'an al-badalu. Yang keempat dari pembahasan tawabi adalah al-badal. Yang pertama tentang ta'rifnya. Beliau mengatakan al-badalu tabi'un yadullu ala nafsil matbu'i au juz'in minhu. Ya, badal adalah termasuk tabi. Ya, pengikut. Ya, i'rabnya mengikuti isim sebelumnya yang mendahulunya. Dan dia ya dulu ala nafsil matbu'i. Dan badal ini dia menunjuk diri matbu'nya itu sendiri. Ya, maknanya adalah menunjuk kepada matbu'nya itu sendiri. Jadi dia dengan matbu'nya, maksudnya adalah perkara yang sama. Ya dulu ala nafsil matbu'i. Menunjuk perkara yang sama dengan matbu'nya. Au ya juz'in minhu, atau dia maksudnya adalah bagian dari matbu'nya. Ya, badal adalah tabi yang menunjukkan perkara yang sama dengan matbu' atau bagian dari matbu'nya. Misalnya dalam contoh karamal khalifatu Harunur Rasyidul ulama'a. Ya, sang khalifah yaitu Harun ar-Rasyid telah memuliakan para ulama. Ini karena fi'il al-khalifatu marfu' setelah fi'il maklum, maka dia adalah fa'ilnya. Adapun Harun kata juga ar-Rasyid. Nah, kenapa ia marfu'? Ya, karena dia tabi. Tapi dia bukan na'at. Dia bukanlah na'at yang melengkapi faidah dari matbu'nya dengan menjelaskan sifatnya. Bukan pula dia tuh ataf dalam pembahasan kitab mulakhas ini. Ya, tidak ada perantara antara dia dengan matbu'nya. Enggak ada huruf atafnya. Nah, bukan pula taukid. Ya, sebenarnya pembahasan yang lalu ya berbeda. Nah, kenapa Harun itu marfu? Padahal dia juga bukan fa'il. Ya, karena sudah ada fa'ilnya. Tetapi Harun dengan pula ar-Rasyidu itu adalah badal. Ya, badal untuk kafat al-khalifatu. Ya, badalun lil khalifah. Di sini sejatinya ya sang khalifah ya Harun itu sendiri. Ya, Harun yang mempunyai laqab atau gelar ar-Rasyidu, Harun ar-Rasyid
itulah sang khalifahnya. Jadi al-khalifah, kemudian setelah itu datang Harun. Nah, Harun ini badal karena dia menunjuk perkara yang sama. Ya, dia menunjuk sang khalifah itu sendiri. Ya, sebenarnya tadi disebutkan ya dulu ala nasil matbu'i. Sejatinya al-khalifah dalam hal ini, khalifah tersebut ya Harun itu sendiri. Ya, perkara yang sama. Sehingga kalau kita buang matbu'nya, maka badal ini bisa menggantikannya. Ya, secara bahasa kan badal itu pengganti. Nah, ketika dibuang al-khalifatu, maka jadilah karomah Harun Rasyidul Ulama'ah. Ya, secara makna maksud dari penutur tidak terlalu berbeda. Sang khalifah memuliakan ulama dengan Harun ar-Rasyid memuliakan ulama. Ya, perkaranya sama, orang yang sama memuliakan ulama. Ya, maka disebut badal. Dan dalam hal ini badal hukumnya marfu karena matbu'nya marfu wa huwa marfu'un li'annahu badalun lismin marfu'in. Ini kalau badalnya itu maknanya ya dulu ala nafsil matbu'i. Nah, ini contoh untuk perkara yang sama. Tapi nanti juga bisa badal itu ya dulu ala juz'in minhu, menunjukkan bagian dari matbu'nya. Ini contohnya baru untuk yang ya dulu ala nafsil matbu'. Nah, sebelum kita lanjutkan, sedikit catatan kaki di situ pada halaman 92. Mu'allif memberikan catatan definisi badal lagi. Al-badalu wa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin. Ya, badal adalah tapi dia adalah perkara yang dimaksud sebenarnya. Ya, badal adalah perkara yang sebenarnya dimaksud oleh orang yang menuturkan. Ya, secara hukum dia yang dimaksud. Ya, dan dalam hal ini bila wasitatin maksudnya tanpa ada perantara. Berbeda dengan atof nasab. Ya, ada huruf-huruf atofnya. Adapun kalau badal tidak ada perantaranya. Jadi badal itu adalah kalimat atau kata yang mengikuti kata yang lain, tapi yang mengikuti matbu, dan secara maksud maka dia adalah perkara yang sebenarnya dimaksudkan oleh penuturnya, dan ini tanpa diselingi oleh perantara antara badal dengan matbu'nya. Ya, langsung nanti setelah matbu didatangkan badal. Dan juga tambahan, sebenarnya badal itu tidak hanya berlaku antar isim, tetapi juga nanti isim dengan isim ataukah nanti fi'il dengan fi'il. Ya, ala kulli hal, ya badal itu tanpa perantara antara dirinya dengan matbu'nya. Nah, kemudian yang kedua, ya wadih insyaallah tadi yang pertama, badal itu ya, tapi menunjukkan perkara yang sama dengan matbu'nya atau sebagian darinya, dan dia cara mana adalah sebenarnya perkara yang dimaksud sehingga bisa menggantikan ya, matbu'nya, dan antara dia dengan matbu'nya tidak ada perantara. Baik. Al-Bahfat Asani al-badalu salah satu anwa'in. Ya, badal itu ada 3 macam. Badal ada 3 macam. Yang pertama badalun mutabikun, atau juga sering disebut badalul kulli minal kulli, atau ada juga yang mengatakan badalus syai'i minas syai'. Ya, semuanya maksudnya sama, yaitu fihi yatatabaqul badalu wal mubdalu minhu kama fil mithal as-sabiqi. Ya, badal mutabik atau badal kulli minal kull, ya badal ini dengan mubdal minhunya saling mencocoki. Ya, sebagaimana contoh yang telah berlalu. Ya, maksudnya ya antara badal dengan matbu'nya itu perkara yang sama. Ya, maka ia tatobruk.
atau baku, ya saling mencocoki, sama. Seperti tadi, al-khalifatu ya Harun. Harun ya al-khalifah. Maka antara mubdal minhunya ini dengan badalnya itu sama. Inilah yang dimaksud dengan badal mutofik atau badal kuli minal kuli atau badal syai' min syai'. Ya. Jadi badal mutofik itu badalnya ya dulu ala nafsil matbu. Yang kedua, badalul ba'li minal kul. Ya. Badalul ba'li minal kulli. Wa fihi yakunul badalu juz'an minal mubdali minhu. Ya, dalam hal ini disebut badal ba'li minal kulli manakala badal adalah bagian dari mubdal minhu. Jadi badal bukan benar-benar perkara matbu'nya. Nah, tidak tepat kalau dikatakan badal itu adalah matbu'nya. Ya berbeda dengan tadi yang mutofik. Kenapa? Karena di sini badal hanya mewakili sebagian dari mubdal minhu atau matbu'nya. Ya, tabiknya namanya badal, matbu'nya namanya mubdal minhu. Ya, dalam hal badalnya adalah badal ba'di minal kulli, maka badal ini tidaklah mewakili atau tidak merepresentasikan mubdal minhunya secara utuh, tetapi hanya sebagiannya. Ini yang tadi dimaksud dalam ta'rif ya dulu ala juz'in minhu. Maka dalam hal ini badal adalah sebagian dari mubdal minhunya, matbu'nya. Misalnya dalam contoh di situ, tubi al-kitabu juz'uhul awalu. Kitab tersebut, juz pertamanya telah dicetak. Dan yang namanya kitab itu kan bisa dibagi menjadi beberapa bagian-bagiannya, beberapa juz. Nah, dalam hal ini yang dicetak hanyalah juz pertamanya saja. Jadi tubi'a fi'il madi mabni lil majhul al-kitabu yang dicetak dia adalah naib fa'ilnya. Kemudian setelahnya juz'uhul awalu, ya juz'uhu adalah badalnya al-kitabu. Dan dia menunjukkan juz'in minhu, ya juz'uhu, ya sebuah juz darinya, ya dari kitab tersebut. Al-awalu yang pertama. Maka juz'uhu ini adalah badalnya al-kitab. Cuman dia jenisnya bukan badal mutofik. Karena tidak mewakili Alkitab secara keseluruhan. Ya di sini juz'uhu hanya satu juznya saja, satu babnya saja. Sehingga inilah yang dimaksud dengan badal ba'li minal kulli. Dan gimana badalnya hanya sebagian dari mubdal minhunya. Naam, ya juz'uhu badal, tapi badal ba'li minal kulli. Nah, adapun al-awalu nanti bisa dikira sebagai naatnya juz'uhu. Juznya yang pertama. Nah, ini badal ba'di minal kulli. Jadi syaratnya badal adalah bagian dari mubdal minhu. Kemudian yang ketiga badalu istimalin. Wa fihi yakunul badalu mimma yastamilu alaihi al-mubdalu minhu. Ya, pada istimal dalam hal ini badalnya adalah sesuatu yang tercakup oleh mubdal minhunya. Ya, mubdal minhunya mencakup atau berkaitan, ya, tercakup oleh mubdal minhu atau berkaitan dengan mubdal minhunya, terikat oleh mubdal minhunya. Nah, mudahnya kita lihat pada contoh saroni asyari'u nadhafatuhu. Ya, saroni telah membuat saya senang. Asyari'u, jalan tersebut telah membuat saya senang. Nadhafatuhu, yaitu kerapihannya, kebersihannya. Jadi yang membuat saya senang sebenarnya adalah kebersihan atau kerapihan jalan tersebut. Bukanlah jalan itu sendiri.
Ya, dalam hal ini namanya kebersihan itu bukanlah bagian dari jalan. Ya, saroni fi'il dan maf'ul bi, asyari'u fa'ilnya sarro. Namun nazafatuhu ini adalah badalnya asyari'u. Ya, jalan tersebut yaitu kebersihannya, kerapihannya membuat saya senang. Tetapi di sini kebersihan adalah perkara yang berbeda dengan asyari', bukan badal mutabik. Demikian pula dia bukanlah bagian dari jalan, tetapi dia perkara yang lain, tetapi berkaitan atau terikat dengan jalan itu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan badal istimal. Atau misalnya ta'ajabtu min Muhammadin khuluqihi. Ya, yang membuat saya takjub itu akhlaknya Muhammad. Ya, tercakup oleh Muhammad. Ya. Jadi bedanya mirip-mirip seperti badal ba'di minal kuli, ya, badal istimal itu. Hanya saja kalau badal ba'di minal kuli, badal bagian dari mubdal minhu. Kalau istimal tidak, bukanlah bagian dari zatnya mubdal minhu, tetapi ya, terikat oleh mubdal minhunya. Ya, berkaitan erat atau punya hubungan dengan mubdal minhu. Seperti tadi, ya, ilmunya, akhlaknya Muhammad. Atau di sini kerapihan jalan. Nah, itu badal istimal. Nah, wadah insyaallah ya, sahal. Catatan dari mu'allif, yajibu fi badalil ba'di minal kulli. Ya, untuk badal ba'di minal kulli serta badal istimal ada ketentuan yang wajib harus dipenuhi. Yajibu ayat tasila kullun minhuma bidomirin ya'udu alal mubdali minhu. Ya, baik badal ba'di minal kulli ataupun badal istimal nanti harus bersambung dengan domir. Ya, badalnya kalau dia adalah badal ba'di minal kulli atau badal istimal, pasti nanti dia bersambung kepada domir, ya, mudhaf kepada domir. Ya, tidak harus mudhaf ya, tapi nanti harus bersambung dengan domir, yang domir ini kembali kepada mubdal minhunya, supaya tidak supaya tetap nyambung. Ya, harus bertemu dengan domir. Misalnya tadi contohnya tubi'al kitabu juz'uhu, saronil syari'u nadhafatuhu. Harus ada domir pada badalnya, yang domir tersebut kembali kepada perkara mubdal minhunya. Nah, adapun untuk badal mutabik, ya, tidak perlu, ya, karena dia adalah hakikatnya adalah sama dengan mubdal minhunya. Ya, tidak perlu sudah menuju pada perkara yang sama. Nah, ini akhir dari pembahasan mu'allif. Tapi masih ada catatan kaki yang diberikan oleh pentaklif. Ya, di situ Dr. Ahmad yang menukil dari perkara ini Ibnul Anbari. Qala Ibnul Anbari, Ibnul Anbari rahimahullah mengatakan, in qala qailun, jika seseorang bertanya di sini, jika seorang bertanya, mal qurudu bil badali, apa maksud atau tujuan dari penyebutan badal? Qila, maka bisa dijawab, al-idahu raf'ul iltibasi wa izalatu tawassu'i wal majazi. Ya, maksud dari badal yaitu al-idah, memperjelas serta mengangkat kesamaran, ya, menghapus makna yang luas ataupun menutup kemungkinan adanya majaz, ya, membuang perluasan ataupun makna majaz. Ini diantara tujuan badal.
Misalnya ja'a Harun. Harun siapa? Ya, Harun ar-Rasyid. Nah, di antaranya itu. Ya, di antaranya disebut dalam alif al-idah, raful iltibas, izalatu tawassu'i wal majaz. Kemudian kata beliau lagi, fa'in kila, dan jika ditanyakan kam dorban al-badalu, berapa macam badal itu, kila ala arba'ati atrubin, maka bisa dijawab, jawabannya padahal ada 4. Yang kalau tadi mu'alif menyebutkan ada 3. Tapi di sini Ibnu Al-Bari menyebutkan ada 4. Jadi ada jenis yang keempat. Ya, apa yang 4 tadi? Ya, badul kulli minal kulli, ya, badul ba'di minal kulli, badul istimal. Kemudian beliau menambahkan yang keempat, badalul ghalat. Amma badalul kulli minal kulli, adapun badal kulli minal kulli, maka seperti pada ucapanmu ja'ani akhuka Zaidun. Nah, saudara laki-lakimu yaitu Zaid yang telah mendatangi saya. Atau wa ra'aitu akhuka Zaidan. Ya, saya telah bertemu dengan saudara laki-lakimu yaitu Zaid. Atau saya melihat ra'aitu akhuka Zaidan. Saya melihat saudara laki-lakimu Zaid. Wa marartu bi akhika Zaidin. Nah, saya bertemu dengan saudara laki-lakimu Zaid. Maka pada ketiga contoh kalimat tadi, ya, Zaidun ataupun Zaidan ataupun Zaidin, itu adalah badal dari kata sebelumnya, ya, akhuka atau akhika. Dan saudara laki-lakimu, ya Zaid itu sendiri maksudnya. Nah, maka ini badal kulli minal kulli karena termasuk perkara yang sama antara badal dengan mudal minhunya. Ya, jadi yang dimaksud dengan saudara laki-lakimu, ya Zaid itu sendiri. Ya, al-maksudu Zaid. Yang dimaksud itu sebenarnya adalah kedatangannya Zaid. Yang dilihat itu Zaid. Ya, bertemu dengan Zaid. Nah, kemudian wa badal ba'di minal kulli. Nah, adapun badal ba'di minal kulli maka seperti pada ungkapan yang diberikan oleh beliau, ja'ani banu fulanin nasun minhum. Ya bani fulan, keluarga fulan, beberapa orang dari mereka ya, telah mendatangi saya. Ya, beberapa orang bani fulan, beberapa orang di antara mereka, sekumpulan orang di antara mereka telah mendatangi saya. Nah, di sini tidak seluruh bani fulan yang datang, tapi yang dimaksud adalah orang-orang di antara mereka, ya sebagian di antara mereka. Maka ini menunjukkan badalnya yang belakangnya nasun itu adalah bagian dari banu fulanin. Ini sebagian, makanya ini masuk ke pada bab badal ba'di minal kulli. Wala budda ayyakuna fihi dhamirun yu'allikuhu bil mubdali minhu. Dan sama seperti perkataan mu'allif, kata beliau di sini, maka ya, pada badal ba'di minal kulli, ya, tidak bisa tidak harus ada dhamir padanya yang dhamir tersebut yu'allikuhu, mengikatnya atau menghubungkannya, ya menghubungkan badal ba'di minal kulli dengan mubdal minhunya. Ya harus ada dhamir. Wa amma badalul istimali, adapun badal istimal nahu qaulik, seperti perkataanmu salaba Zaidun thawbahu. Zaid melepas pakaiannya. Wallahu alam. Tapi bisa kita ambil kalimat berikutnya. Yu'jibuni amrun akluhu. Yu'jibuni amrun akluhu. Ya Amr, yaitu otaknya. Tapi di sini otaknya bukan akalnya, maksud saya. Amr akalnya itu membuat saya kagum. Ya, telah mengagumkan saya. Jadi kepandaiannya Amr. Ya, Amr, kepandaiannya, kecerdasannya telah membuat saya kagum. Ya, Amr ini fa'ilnya, akluhu adalah badalnya. Dia badal istimal.
Karena akal, ya bukan otak, apanya akal, bukanlah bagian dari zatnya Amar. Tetapi ya Amar punya kecerdasan, ya mencakup kecerdasan ini tercakup oleh dirinya, ya berkaitan dengannya. Maka likuku bil mubdali minhu badal istimal, maka padanya harus ada domir. Yang nomor ini mengikatnya, mengikat antara dirinya dengan mubdal minhunya. Ini jenis yang ketiga tadi dan kurang lebih sama dengan yang dimaksud oleh mu'allif. Adapun yang keempat, yang mu'allif tidak sebutkan, kata Dr. Ahmad bin Ismail, wa amma badalul ghalati fala yakunu fi Qur'anin, ya fil Qur'ani wala kalamin fasihin. Ya, adapun badal ghalat maka ya tidak ada pada Al-Qur'an. Ya, kalau yang dimaksud adalah di sini Al-Qur'an. Kalau tidak, ya mungkin maksudnya adalah bacaannya, tulisan. Wala kalamin fasihin, ataupun pada ya, ucapan yang fasih. Wa huwa ayyurida ayal fadha bi syai'in. Ya, di sini pada pembahasan badal ghalat, ya, misalnya seseorang itu ingin mengucapkan sesuatu perkara, suatu ucapan. Fayasbiqu lisanuhu ila ghairihi, tetapi apa yang dia inginkan untuk diucapkan itu terselip oleh yang lainnya. Jadi lidahnya tersilap. Ya, tersilap untuk mengucapkan sesuatu yang lain. Ya, bukan yang ia inginkan untuk ucapkan tadi. Ya, misalnya ia mengatakan laqitu Zaidan Amron. Ya, padahal yang dimaksud adalah Amr, tapi dia lidahnya sudah terlanjur mengucapkan Zaidan terlebih dahulu. Saya bertemu dengan Zaid. Amr. Ya, kalau dalam bahasa kita, saya ketemu Zaid. Bukan, maksudnya adalah Amr. Saya ketemu Zaid, Amr. Fa'amrun huwal maksudu. Maka Amr ini adalah orang yang dimaksud. Wa Zaidun waqa'a fi lisanihi ghalatan bihi. Adapun Zaid, maka muncul dalam lisannya ghalatan bihi, tapi secara salah, ya, keliru, salah ucap. Itulah makanya disebut badal ghalat. Ya. Ghalat itu maknanya khata'. Ya, keliru. Ya. Jadi badal ghalat ini badalnya itu diucapkan untuk meralat kata sebelumnya yang keliru diucapkan, salah ucap. Nah, jadi karena tadi menyebutkan Zaid, padahal dia keliru, fa'utiya billadzi qasadahu wa abdalahu minal maquliti bihi. Nah, karena tadi salah ucap dengan Zaid, maka didatangkan lafaz lain yang memang sebenarnya dimaksud. Kemudian di sini menggantikan lafaz yang keliru tadi. Ya, jadi badal dari kata yang salah ucap tadi. Ya, laki itu Zaidan Amron. Ya, mau bilang laki itu Amron tetapi salah ucap, laki itu Zaidan. Dan yang semacam ini tadi kata Ibnul Anbari, ya tidak ditemukan pada Al-Quran. Atau kalau yang dimaksud bukan Al-Quran, maknanya Quran secara umum, ya bacaan, ya tulisan, maka juga tidak ditemukan. Karena kalau salah tulis, tinggal coret-coret, tinggal hapus saja. Tidak perlu didatangkan badalnya, tinggal coret, tinggal hapus. Demikian pula tidak ada pada kala yang fasih, ya karena orang yang fasih ya tidak salah ucap. Tapi dalam sehari-hari, ini hal yang mungkin. Dan nanti kalau mau i'rab ucapan yang clear seperti tadi, ya nanti i'rabnya badal. Atau mau meralat ucapan kita sendiri, maka badal itu ya nanti kita termasuk tabi. Wal ajwadu, tetapi yang lebih bagus, ya tadi kan didatangkan lafaz yang dimaksud, kemudian lafaz tadi jadi badalnya.
Tetapi kata beliau lanjutnya, wal ajwadu, yang lebih bagus, ya, fi misli hadza, dalam perkara yang semacam ini, dalam kasus semacam tadi, ayastamila ma'ahu bal, atau boleh juga dibaca yustamala. Ya, dalam kasus ini lebih bagus kalau yastamila ma'ahu bal. Ya, kita mendatangkan perkara yang benar, amron tadi, maka hendaknya didatangkan bersama lafaz bal, pakai huruf ataf bal, sehingga kita mengatakan pakai bal amron. Ya, jadi laki itu Zaidan bal amron. Ya, saya bertemu dengan Zaid, tetapi Amr, yang saya maksud adalah Amr. Nah, lebih bagus kalau mau seperti ini, kata Ibnu Al-Anbari, nah, kita langsung jadikan bada, tetapi gunakan bal. Nah, ala kulli hal, nah, mu'allim menyebutkan ada 3 macam. Badal kuli minal kuli, ba'di minal kuli, serta badal istimal. Nah, nanti ada badal yang tipe keempat. Nah, sebagian menyebutkan badal keempat ini namanya badal mubayyin. Nah, termasuk di dalam maksud badal mubayyin ini adalah badal kula tadi. Dan nanti ada juga yang namanya badal nisyan. Ada juga nanti namanya badal itrab. Tetapi apapun itu, ya, badal tolat, badal nisyan, badal itrab, itu semuanya maksudnya adalah meralat, menjelaskan dalam rangka meralat mubdal minhunya, ya, keliru, ya, sama. Jadi sebenarnya perkaranya sama saja. Apakah itu wolat, ataukah nisyan, atau yang lainnya. Perkara yang 4 dari jenis badal, ya, adalah badal yang fungsinya itu meralat mubdal minhu yang salah ucap tadi. Entah salah ucapnya karena terpeleset lidah, entah karena lupa, entah karena ternyata ada pilihan yang lebih baik, yaitu badal itrab. Maka yang jelas meralat. Ini jenis yang keempat. Dan jenis keempat ini, ya, sekali lagi, tidak ada pada Al-Quran, tidak pula pada kalam yang fasih. Nah, ya, intaina minal badal. Insyaallah memang pembahasan badal itu tidak susah. Nah, ya, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan pengantar isi mansub, nah, kemarin sempat kita singgung tentang ataf bayan. Ya, kita singgung sedikit. Ya, ataf, nah, itu ada 2 macam. Yang pertama sudah kita bahas kemarin, ataf nasak, yaitu antara tabi dengan matbu, antara ma'tuf dengan ma'tuf alai, itu diperantari oleh huruf ataf, namanya ataf nasak. Kemudian ada lagi ataf jenis yang kedua, namanya ataf bayan, ya, sebagai ataf bayan, tapi dia tabi naat dari kuli minal kuli, dari sisi dia itu menjelaskan matbu'nya atau mentaksis matbu'nya kalau matbu'nya nakirah. Tetapi bedanya, kalau ataf bayan, meskipun mirip-mirip naat, maksudnya, ya, tabiin atau taksis, untuk ataf bayan itu nanti isimnya berupa isim jamid. Ya, nah, dia sama seperti naat, antara ataf bayan dengan matbu'nya itu harus sama-sama i'rabnya, harus sama ma'rifah nakirahnya, harus sama adatnya, harus sama dengan jenisnya pula. Tetapi ataf bayan itu berbeda dengan naat dalam segi ataf bayan itu berupa isim jamid. Ya, beda dengan naat yang dia berupa isim mustaq. Adapun dari sisi yang lain, ataf bayan ini mirip seperti badal. Ya, badal kuli minal kuli. Ya, karena ataf bayan
sebagaimana dengan badal kuli minal kuli ini menunjuk pada nafsul matbu, ya, diri matbunya itu sendiri. Dan dalam kebanyakan kasus, maka atau bayan itu seringkali diirab juga dengan badal kuli minal kuli atau sebaliknya. Karena tadi maksudnya itu baik atau bayan atau badal kuli minal kuli sama-sama ya dulu ala nafsil matbu, ya sama-sama menunjuk perkara yang sama. Misalnya aksama billahi Abu Hafsin Umaru, ya, aksama billahi Abu Hafsin Umaru, ya, Abu Hafs yaitu Umar, ya, bersumpah dengan nama Allah. Nah, di sini Abu Hafsin, ya, fa'ilnya aksama, dan Umaru. Nah, Umaru di sini bisa diirab atau bayan ataupun ataupun badal kuli minal kuli. Nah, bedanya antara badal dengan atau bayan, kalau pada badal tadi ya huwa al maksudu lil hukmi, kalau badal memang sebenarnya dia itulah yang dimaksud. Adapun atau bayan, maka dia itu sebenarnya yang dimaksud adalah matbu'nya, tetapi dia datang hanya sebagai penjelas atau pentaksis. Tetapi sama-sama menunjuk pada perkara yang sama. Maka ini nanti dari sisi penutur yang lebih mudah memahami. Ya, seringkali nanti atau bayan diiras sebagai badal kuli minal kuli. Tapi bedanya tadi, badal dari si dalalah itulah yang dimaksud. Sedangkan atau bayan dia datang sebagai bayan untuk matbu'nya. Kalau badal dia bisa menggantikan matbu'nya, atau bayan ya belum tentu. Dan atau bayan tadi, ya, dia seperti na'at dari sisi harus sama, ta'rif, tankir, kemudian dari yang lainnya sama seperti na'at dari 4 perkara tadi. Beda dengan badal. Kalau badal maka tidak ada ketentuan harus sama-sama ma'rifah, harus sama-sama nakirah, tidak. Bisa jadi nanti badalnya ma'rifah sedangkan mubdal minhunya nakirah. Tidak pula harus sama-sama harus sama-sama jumlahnya. Bisa nanti beda jumlah antara badal dengan mubdal minhu. Tidak pula nanti harus sama dari si jenisnya. Badal bisa jadi beda jenis dengan mubdal minhu. Ya, badal ini termasuk tapi yang ikatan ketentuannya itu paling luas. Ya, yang penting dia tadi apakah kuli minal kuli, ba'di minal kuli atau istimal atau yang gholat nisyan. Yang penting nanti mereka itu sebagai badal, i'rabnya sama. Ya, jadi seringkali nggak usah bingung antara atau bayan dengan badal kuli minal kuli. Karena memang ghalibnya, mayoritasnya itu ya mirip. Atau sama, bisa dipertukar kayak tadi. Abu Hafsin Umaru. Ya, bisa badal, bisa atau bayan. Ya. Umar itu di situ bisa badal, bisa atau bayan. Atau seringkali kita juga dengar cincin emas misalnya. Nah, sebagian seringkali kita bacanya khotamu hadidin, ya bentuknya idhofah. Tapi kadang-kadang ada yang membaca khotamun hadidun. Ada khotamun hadidun. Maka hadidun di sini badal kuli minal kuli atau bayan untuk khotamun. Atau dalam Quran min ma'in sodidin, ya air nanah. Nah, sebagian mengirobnya badal, sebagian mengirobnya atau bayan. Ya, memang bisa
dipertukarkan. Tapi kadang-kadang ada kondisi di mana itu harus di-i'rab atau bayan. Tidak bisa atau bayan atau badal. Harus namanya atau bayan. Ya, tidak bisa atau bayan di-i'rab sebagai badal ketika dalam hal ini atau bayan wajib disebutkan, tidak bisa dibuang. Kalau badal kan tadi, ya, dia bisa menggantikan, bahkan dia sendiri tidak disebutkan juga tidak mengapa, bisa dibuang. Tapi kalau atau bayan, ada kata ya, dalam kalimat, kok dia tidak boleh dibuang, ya seperti badal, tetapi kok tidak boleh dibuang, maka nanti itu wajib di-i'rab sebagai atau bayan. Misalnya dalam kalimat Hindun qoma Zaidun akhuha. Hindun, Zaid yaitu saudaranya, telah berdiri. Pada contoh kalimat ini, Hindun qoma Zaidun akhuha, maka kata akhuha tidak boleh di-i'rab sebagai badal. Zaidun akhuha. Ya, qoma Zaidun akhuha, di sini tidak boleh dibuang kata akhuhanya. Akhuha itu harus sebagai atau bayan. Kenapa kok tidak bisa dibuang? Ya, coba kita lihat kalau kita buang. Hindun qoma Zaidun. Hindun, Zaid berdiri. Maka kalimatnya seakan-akan nggak nyambung. Zaid ini adalah saudaranya Hindun. Tapi kalau kita bikin kalimat Hindun, Zaidun. Hindun, Zaid berdiri. Maka ikatan antara khobarnya dengan mubtada jadi hilang. Alias akhuha ini nggak boleh dibuang. Maka dalam hal ini Zaidun akhuha itu bukanlah badalnya Zaidun, meskipun menunjuk pada perkara yang sama. Dalam hal ini dia adalah atof bayan, karena nggak boleh dibuang, tidak bisa dibuang. Jadi wajib di-i'rab sebagai atof bayan. Ya, tadi contohnya Hindun qoma Zaidun akhuha. Hindun mubtada, Zaidun fi'il fa'il. Khobarnya Hindun. Akhuha atof bayan untuk Zaidun. Kemudian yang kedua, gimana suatu kata itu harus di-i'rab sebagai atof bayan, tidak mungkin badal. Yaitu manakala tabi tidak bisa menempati posisinya matbu, tidak bisa menggantikan matbu. Jadi ketika matbunya dibuang, maka tabinya tidak bisa menggantikan. Maka tabi di situ atof bayan, bukan badal. Karena kalau tadi kan badal, dia bisa menggantikan matbunya ketika matbunya dibuang. Misalnya dalam contoh Zaidun, ya Zaidu, ya tanpa tanwin. Ya Zaidu al-Harithu. Al-Harits gelarnya Zaid. Atau ya Harunu ar-Rashidu. Yang tadi kalau pakai Harun ar-Rasyid. Maka dalam kasus kalimat ini, ar-Rashidu tidaklah, atau al-Harithu tidaklah bisa di-i'rab sebagai badal. Tapi dia atof bayan. Karena sekiranya Zaidnya atau Harunnya, ya Zaid, ya Harun, kita buang, maka lafaz al-Harithu atau ar-Rashidu tidak bisa menggantikan munada yang tadi diganti. Tidak bisa menggantikan munadanya. Ya kenapa? Karena kalau dia beralif lam, gimana munada beralif lam? Nanti kan aturannya didatangkan lafaz ayu, ya ayuha ar-Rashidu. Ya, jadi beda. Nah, tidak bisa menggantikan ya Zaidu atau ya Harunu. Maka dalam hal ini ar-Rashidu dalam konteks contoh kalimat tadi itu bukan badal kuli minal kuli, tapi dia atof bayan. Berbeda dengan tadi karroma Harunur Rashidu al-ulama'a. Ya ar-Rashidu tadi itu apa sih? Al-Khalifatu ya.
Ya, tapi kalau kita contohnya karoma Harunur Rasyidu al-ulama'a, ya maka nanti ya, dia bisa juga ar-rasyidu diantaranya bisa diiraf sebagai badal. Tetapi kalau dalam contoh di sini, maka pada ya Harunur Rasyidu ya Zaidu al-Harithu, ya di sini al-Harithunya wajib atau bayan. Ya, jadi kalau misalnya ada isim, kalau nggak bisa dibuang, ya sepertinya badal, tapi kalau tidak bisa dibuang, tidak bisa menggantikan matbu, nanti jadi berubah kalimatnya. Kalau matbunya dibuang, maka ini nanti bukan badal kuli minal kuli, tetapi atau bayan. Tapi golibnya, ya, atau bayan itu nanti bisa diiras sebagai badal kuli minal kuli, kecuali pada dua kondisi tadi. Nah, ya selesai kita dari marfu'at serta tawabi. Maka setelahnya pembahasan isim mansub. Baik, kita baca bagian pengantarnya saja. Setelah itu nanti pada pembahasan halatun nasbil ismi, kita akan pada pertemuan dan al-ismul mansubu awalan alamatun nasbil ismi, tanda-tanda nasabnya isim, tanda-tanda isim mansub. Alamatun nasbil ismi, ya, tanda-tanda nasab itu diantaranya ada al-fathah, al-ya, al-kasrah, serta al-alif. Yang pertama al-fathah disebutkan lebih dahulu karena dia adalah tanda aslinya, tanda asal. Adapun yang lainnya adalah tanda cabang. Maka nanti isim yang merupakan asal pasti pakai tanda nasab yang asal itu fathah. Ya, diantaranya adalah isim mufrad. Ya, asalnya isim itu mufrad, maka dia pakai tanda asal, yaitu fathah. Nah, selain itu ada jamak taksir pula yang nanti nasabnya dengan fathah. Misalnya, qadasa iku as-sayyarata. Saya rota, dia mansub dengan tanda nasabnya fathah. Karena dia adalah isim mufrad. Ya, sebab tersebut mengendarai mobil. Syarah al-mudarrisu an-nusufa. Pengajar tersebut menjelaskan nas-nas, teks-teks, menjelaskan pelajaran-pelajaran. Maka an-nusuf, maka dia mansub, dan dalam hal ini tanda nasabnya pakai fathah karena dia adalah isim jamak taksir. Ya, isim mufrad dan jamak taksir, tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian al-ya'u, ya, tanda cabang yang pertama itu adalah huruf ya. Ya, fil mutanna wa jam'il mudzakkar salim. Ya, ini menjadi tanda nasab untuk isim musanna serta jamak mudzakkar salim. Wa hadhihi al-ya'u laysat tis'an min al-ismi. Dan ya ini bukanlah bagian dari isim. Ya, bukanlah bagian asli dari isimnya. Wa innama tudhafu ilaihi ka'alamatin litasniyati amil jama'. Tapi di situ ya ini adalah huruf tambahan. Ya, disematkan kepada isim, ditambahkan kepada isim sebagai tanda akan bahwasanya sekarang dia menunjukkan makna dua, ya, tasniyah, atau nanti juga bisa jadi menunjukkan makna jama'. Wa yuftahu ma qabla ya'il musanna wa yuksaru ma qabla ya'il jam'i. Nanti kalau mau menunjukkan makna dua, maka dari isim mufradnya ditambahkan huruf ya tersebut, tetapi huruf sebelum huruf ya nanti yuftahu. Ya, qabla ya yuftahu, yuftah, ya, diharokati fathah. Sedangkan kalau mau menunjukkan jamak nanti ya, mengikuti, ya, nanti bunyinya dikasrohkan. Ya, sebelum ya dikasrohkan. Misalnya qabaltul mudarrisa ini. Ya, saya bertemu dengan dua pengajar itu. Dua mudarris tersebut.
Maka di sini mengajarkan sebagai objek. Yang kedua, dia isim musanna. Musanna muzakkar. Musannan mudzakarun. Nah, tanda nasabnya dengan ya. Musanna itu karena sebelum ya-nya dibaca maftuhah. Atau qabatul mudarisata ini. Ini juga sama, musannan muannasun. Sama-sama dia sebagai objek mansub, tanda nasabnya dengan ya. Karena musanna. Ya, maka mudzakkar atau muannats, musanna itu sama saja. Tandanya nasab itu dengan ya. Adapun untuk jak mudzakkar salim, seperti dalam kana la'ibuna mutanafisina. Ya, para pemain itu mereka saling berlomba, saling bersaing. Alaibuna isim kana mutanafisina, khabarnya kana, hukumnya mansub. Dan di sini tanda nasabnya dengan ya, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Dan tadi namanya jamak mudzakkar salim ketika nasab, tanda nasabnya ya. Dan dari mana kita tahu jamak mudzakkar salim? Ya karena kita baca sebelum ya-nya dengan mengkasrohkan. Ya mutanafisina. Ya, ala kulli hal ya itu tanda nasab untuk isim mutanna serta isim jamak mudzakkar salim. Kemudian tanda cabang yang kedua al-kasrah. Al-kasrah hanya digunakan sebagai tanda nasab untuk isim jamak muannats salim. Seperti ra'aitul mumarridati. Saya melihat para perawat perempuan. Ya. Al-mumarridati mansubun wa lamatu nasbihi al-kasrah li'annahu jam'u muannatsin salim. Dan yang terakhir, tanda nasab itu dengan menggunakan alif. Dan ini hanya ada pada al-asma al-khamsah. Ya, berlakunya pada al-asma al-khamsah. Seperti syahadtu akhaka. Nah, saya melihat atau menyaksikan saudara laki-lakimu. Akhaka, ya, sebagai objek, dia mansub karena nasabnya dengan alif. Karena dia termasuk al-asma'il khamsati. Naam. Kata mu'alif, tusammal fathatu alamatan nasbi al-asliyata. Ya, fathah disebut sebagai tanda nasab yang asli. Ya, tanda asli untuk i'rab nasab. Tusammal alamatul ukhra alamatin nasbil far'iyata. Sedangkan tanda-tanda yang lain, yaitu alif, kemudian kasrah, serta ya, maka nanti dia disebut dengan alamatun nasbil far'iyah. Ya, tanda-tanda nasab, ya, tanda cabang untuk nasab. Ya, kama untuk sabiqan. Nah, ada pun catatan yang kedua, yunsabul ismul mu'tallul akhiri bil alifi mislu fata Mustafa bi fathatin muqaddaratin ala akhirih li ta'adzurin nutqiha. Isim mu'tal akhir dengan alif. Nah, isim yang mu'tal akhirnya dengan alif seperti fata, Mustafa, ya, fatan, Mustafan. Ya, isim-isim maksur. Nanti dia dinasabkan juga dengan fathah. Ya, isim mufrad, fatan, Mustafan, yang termasuk isim maksur, maka nanti dinasabkan juga dengan fathah. Tetapi karena berakhiran alif, karena dia isim maksur, maka fathahnya muqaddarah. Dan alasannya pernah kita jelaskan dulu ketika membahas tanda-tanda rafa, li ta'adzuri nutqiha. Karena ta'adzur, karena tidak mungkin ya, kita mengucapkan harakat fathah pada alif, atau bahkan semua harakat yang lain yang tidak bisa dibaca karena alif selamanya sukun. Ya, dia tidak menerima harakat dhammah, fathah ataupun kasrah. Namanya ta'adzur. Sehingga karena tidak bisa menerima harakat fathah, maka fathahnya ditakdirkan saja muqaddarah. Ya, pada Musa, ya, Fatan, Mustafan, Ason,
Maka nanti ketika mansub, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Ya muqaddarah sebagaimana pada isim maksur ini ketika dia rafa ataupun nanti jar. Ya. Jadi untuk isim maksur mu'tal akhir bil alif, maka dalam setiap keadaan dia senantiasa i'rabnya itu takdiron, ya muqaddarah. Rafa dhamma muqaddarah, nasab fathah muqaddarah, majrur juga dengan kasrah yang muqaddarah, temunya dengan tanda muqaddarah. Ya berbeda dengan isim manqus. Kalau isim manqus ketika nasab, maka nanti dia muncul harakat fathahnya. Ya beda ketika kemarin kita bahas tanda rafa. Isim manqus dia muqaddarah juga, ya tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah. Alasannya listiqol, ya untuk meringankan. Karena berat maka diringankan. Jangan ketika nasab maka dia sudah ringan, tidak berat, sehingga tidak perlu diringankan. Nah, tetap nanti tandanya dhahirah. Nah, kemudian di sini penulis belum menyebutkan satu lagi jenis isim yang lain yang dia itu tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Ya, selain isim maksur ada lagi. Apa itu? Yaitu isim yang dia itu mudhaf kepada ya mutakalim. Ya, kitabi, abi, akhi, ukhti. Nanti demikian pula isim-isim yang mudhaf kepada ya mutakalim. Ketika dia nanti mahalnya nasab, ya dia dalam bentuk mansub, nanti tanda nasabnya fathah muqaddarah. Kenapa? Karena istighalul mahalli biharokah al-munasabah biya il-mutakallim. Ya, kenapa dia itu ya isim yang mudhaf kepada ya mutakalim itu mansub dengan tanda fathah muqaddarah. Ya, sebabnya huruf terakhirnya sudah sibuk dengan harokat kasrah. Ya, karena ya mutakalim menuntut huruf sebelumnya itu berharokat kasrah, kan ya itu cocoknya dengan kasrah. Ya, kitabun, kitaban, kitabin. Tapi kalau udah bertemu dengan ya mutakalim, ya semua mau rafa nasab atau jar, bedanya selantiasa kitabi, abi juga sama, umi juga demikian. Kenapa? Karena huruf terakhirnya sebelum ya mutakalimnya itu pasti berharokat kasrah. Sehingga kalau kita mau letakkan dhammah ketika rafa, atau letakkan fathah ketika nasab, atau letakkan kasrah ketika dia jar, maka sudah ada harokatnya. Sedangkan setiap huruf itu hanya bisa menanggung sebuah harokat. Nah, karena sudah sibuk dengan harokat kasrah, maka tidak bisa menerima harokat yang lain. Harokat yang baru, yang sesuai dengan i'rabnya. Ya, istighalul mahal sudah sibuk. Nah, sehingga harokat tanda i'rabnya muqaddarah ditakdirkan. Dia selain isim maksur, nanti juga sama isim yang mudhaf kepada ya mutakalim, nanti tanda nasabnya juga dengan fathah muqaddarah ala maqabla ya il mutakallim. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan pembahasan kitab Tuhfatul Bahiyah. Lebihnya mohon maaf atas keterbatasan pemahaman atau ilmu yang kami miliki. Tapi mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, berikan taufik kepada kita semua. Nafa'ana wa iyyakum bima qad qara'na wa darasna imamikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. ثم نختتم بقراءة كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.